Bab 2440 Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah 1. Darziberg memiliki senyum bangga di bibirnya. Dia berkata dengan santai. Ngomong-ngomong, kita sudah cukup memahami situasi di hutan matahari gelap. Aku tidak takut memberitahu kalian, belum lama ini kami bertemu dengan seorang pencemar mental dari hutan matahari gelap. Indeks kemampuannya mencapai 45.000 poin. Tapi kami masih berhasil mengalahkannya dengan mudah. Kalian seharusnya tahu siapa yang pantas menyelesaikan krisis ini, bukan? Setelah Darziberg selesai berbicara, dia menunggu dengan puas pujian dari orang lain. Dia ingin sekali melihat ekspresi terkejut di wajah Zhang Yi dan Raja Arthur, berharap mereka akan mengakui bahwa Inhuman Fremont adalah yang terkuat dan merupakan kekuatan utama dari pasukan sekutu. Tetapi setelah menunggu cukup lama, dia tidak mendapat respons yang diinginkannya. Hal ini membuat Darziberg agak tidak puas. Zhang Yi dan yang lainnya berdiri di sana. Ekspresi mereka agak aneh. Mereka semua menatap Darziberg, sementara bibir Zhang Yi berkedut tak terkendali. Dia mengingatkan dirinya sendiri. Tidak, aku harus menahan diri, tetapi tertawa keras sekarang akan melukai harga diri mereka. Semua orang merasa sangat tidak nyaman. Di mata Darziberg, ini menjadi fakta bahwa mereka tidak bersedia menerima prestasi pasukan Fremont, sehingga mereka menunjukkan ekspresi rendah diri dan kesakitan. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kami, orang Fremont, selalu menjadi bangsa yang suka berperang. Kekuatan adalah ciri khas kami. Alexei, bagaimanapun, merasakan ada sesuatu dari wajah Zhang Yi dan yang lainnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya minggir dan menonton penampilan Darziberg. Bibir Morana melengkung hampir tak terlihat. Dia melangkah maju perlahan, tatapannya menyapu dengan tenang ke arah barisan di sekitarnya. Darziberg, kau melebih-lebihkan. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan pencemar mental, tapi kau berani bicara tentang menyelamatkan dunia? Itu hanyalah masalah sepele. Zhang Yi hanya mengangguk setuju, tidak banyak yang bisa dikatakan. Dia sendirian membunuh beberapa pencemar mental, termasuk beberapa yang setingkat ksatria. Pernahkah Anda melihatnya pamer dan membicarakannya setiap hari dengan megafon? Namun, ia bisa memahami perasaan Morana dan yang lainnya. Bagaimanapun, seorang pencemar mental dengan indeks kekuatan super sebesar 45.000 poin, jelas merupakan eksistensi setingkat bos besar bagi manusia super di bumi. Tetapi, sayangnya, semua orang yang hadir telah menyaksikan Zhang Yi membunuh polutan mental, semudah memotong melon dan sayuran. Morana menatap Zhang Yi dan berkata dengan dingin. Kalian tidak perlu khawatir lagi. Karena tim Fremont kami sudah tiba. Hanya kami yang bisa benar-benar menyelesaikan krisis di bulan. Darziberg menimpali. Ya, krisis bulan pasti sudah berubah menjadi kekacauan sejak lama, tanpa para pejuang Fremont. Sayang sekali, kalian bahkan tidak bisa mengalahkan satupun orang rusak selama beberapa hari. Para prajurit Fremont tertawa terbahak-bahak, mengangguk tanda setuju, jelas bersemangat dengan kata-kata mereka sendiri. Tawa mereka penuh dengan keyakinan dan kesombongan, seolah-olah nasib seluruh alam semesta ada di tangan mereka. Yang lain saling bertukar pandang, merasa agak canggung. Morgan dan Brian, khususnya, jelas tidak menanggapi perkataan Fremont dengan serius, menatap orang-orang sombong ini dengan sedikit ekspresi geli di wajah mereka. Haha, orang-orang ini pandai sekali menyombongkan diri. Morgan terkekeh dan menggoda dengan suara rendah. Tapi tidak mengherankan, lagi pula, setiap negara petarung, suka membanggakan diri mereka sendiri seperti ini. Brian menggelengkan kepalanya, sekilas terlihat ejekan di matanya. Benar sekali, kedengarannya menggemparkan, cukup untuk membuat kita, orang-orang kecil, tunduk. Tepat saat para prajurit Fremont semakin bersemangat dan tampak sangat arogan, Brian berjalan mendekat tanpa tergesa-gesa. Dia menepuk bahu Darziberg dengan santai dan tersenyum. Bung, kalian hebat sekali bisa mengalahkan para pencemar mental. 45.000 poin indeks kekuatan super? Kalian bisa dibilang pahlawan super sedunia. Darziberg melambaikan tangannya. Saya tidak berani menerima gelar pahlawan, kalian juga benar-benar hebat dan pantas mendapatkannya. Lagi pula, kalian semua telah berhasil lolos dari hutan matahari gelap. Hanya Pantheon Fremont yang benar-benar bertempur, dan membunuh seorang pencemar mental. Dia melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan suara agak mencela. Baiklah, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Kita harus kembali secepat mungkin dan menemukan percikan api. Lagi pula, setiap saat kita terlambat, bahaya di bumi akan semakin meningkat.
Profesor Leonardo da Vinci menarik napas dalam-dalam dan menatap anjing itu. Aku akan muntah jika terus mendengarkan mereka. Katakan yang sebenarnya. Mengapa Brian harus berbicara? Akan sangat menyakitkan bagi siapapun untuk membicarakan hal ini. Namun jika itu datangnya dari mulut anjing, itu bahkan lebih lucu. Brian berdeham, lalu berjalan ke arah kerumunan Fremont, matanya tertunduk, dan dia merentangkan tangannya. Krisis apa? Krisisnya sudah teratasi. Kami memanggilmu kembali untuk memberitahu bahwa kau bisa kembali ke bumi. Nada bicara Brian tetap tenang, tetapi kata-katanya menghantam para prajurit Fremont bagai hantaman palu, membuat mereka terdiam sesaat. Apa? Apa yang kau katakan? Senyum Darziberg membeku di wajahnya. Morana dan para prajurit Fremont menatapnya dengan takjub. Mereka curiga anjing itu berhalusinasi atau belum belajar bahasa manusia dengan baik. Brian berkata dengan malas. Di bawah kepemimpinan saudara baikku, Keyes, kami telah menemukan percikannya dan menyerahkannya kepada Kekaisaran Bulan. Sekarang, segelnya sudah diperkuat, dan semuanya selesai. Dengan kata lain, dia merentangkan cakarnya. Tidak ada yang perlu dilakukan, hanya memanggilmu kembali. Brian melanjutkan. Jadi, para pahlawanku, tidak perlu lagi menyombongkan diri. Krisis di bulan sudah lama mereda. Perbuatan heroik kalian, meskipun tercatat dalam buku sejarah, mungkin hanya akan menjadi peristiwa sementara. Para prajurit Fremont membeku sesaat, senyum mereka menegang selama beberapa detik. Darziberg, khususnya, mulutnya sedikit menganga, jelas tidak percaya apa yang dikatakan Brian. Kesombongan Morana lenyap seketika, digantikan oleh keterkejutan dan rasa malu. Zuckerberg bergumam pada dirinya sendiri. Ini tidak mungkin benar kan? Mereka ingin berargumen bahwa bahkan mereka, sebagai sekelompok individu yang kuat, telah mengeluarkan upaya yang luar biasa, hanya untuk menangani satu orang yang telah menjadi pencemar mental. Mereka masih jauh dari menjelajah ke dalam pusat hutan matahari gelap. Tetapi sekarang Anda memberitahu mereka bahwa Zhang Yi dan yang lainnya, tidak hanya menemukan benih api dan menyelesaikan krisis di bulan hanya dalam 2 hari, tetapi juga punya waktu untuk datang dan menjemput mereka? Mereka semua tidak mau menerima kenyataan ini, tetapi tatapan mereka menyapu semua orang yang hadir. Pandangan di mata para tokoh besar ternama di bumi ini telah memberi mereka jawaban. Bab 2441 Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah 2? Senyumnya tidak hilang, dia hanya terus tersenyum. Ekspresi menggoda di wajah semua orang tidak bisa lagi disembunyikan, tetapi mereka tidak bisa tertawa terbahak-bahak di hadapan semua orang Fremont. Yang tersisa bagi Morana dan yang lainnya hanyalah rasa malu. Alexei memalingkan wajahnya dan mendesah tak berdaya. Sudah kubilang sejak lama, jangan terlalu sombong. Setidaknya pahami situasinya dulu sebelum bertindak angkuh. Tetapi sekali lagi, Anda tidak bisa menyalahkan Morana dan yang lainnya. Tidak terbayangkan bagi orang normal, bahwa Zhang Yi dapat melintasi hutan matahari gelap secepat itu. Selama 6 bulan terakhir, Morana memimpin Fremont jauh ke dalam samudera Arktik. Mereka telah tumbuh dengan cukup pesat, dan kekuatan mereka telah meningkat banyak. Oleh karena itu, Morana mengantisipasi bahwa kekuatannya saat ini sebanding dengan Zhang Yi. Meskipun dia bukan tandingan Zhang Yi, dia berpikir selisihnya tidaklah terlalu besar, sekitar 10:11. Jadi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Zhang Yi akan tiba di sini secepat itu? Rona merah langka muncul di wajahnya yang biasanya dingin, dan dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Semakin keras para prajurit Fremont tertawa beberapa saat yang lalu, semakin malu pula mereka sekarang. Yang paling impulsif, Darziberg, dia berharap bisa segera menggali lubang di lantai dan merangkak ke dalamnya saat itu juga. Zhang Yi akhirnya melangkah maju, melirik acuh tak acuh ke arah orang-orang dari Fremont. Brian benar, krisis di bulan telah kita selesaikan. Semuanya santai saja, saatnya kita kembali ke bumi. Kata-kata ini tidak membuat Zhang Yi tampak sombong. Sebaliknya, kata-kata itu membawa rasa tenang yang nyata, seolah-olah ia telah lama terbiasa dengan perbuatan luar biasa para pahlawan manusia ini. Para prajurit Fremont tercengang, terutama Morana, yang matanya mulai menunjukkan emosi yang rumit, dan gejolak di hatinya sulit dipadamkan. Dia tahu Zhang Yi bukan orang biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menangani masalah sebesar itu di bulan dengan mudah. Bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Morana akhirnya berbicara, suaranya dipenuhi keterkejutan. Itu bukanlah krisis biasa,
dan kau benar-benar berhasil. Zhang Yi hanya tersenyum tipis. Kalian tidak perlu khawatir lagi tentang percikan api. Meskipun bantuan kalian sangat penting, hanya aku yang bisa memberikan solusi yang tepat. Para prajurit Fremont benar-benar terdiam, kesombongan dan keangkuhan mereka langsung berubah menjadi rasa malu dan ketidakberdayaan. Beberapa saat yang lalu, mereka sangat membanggakan kekuatan mereka. Tetapi sekarang, mereka hanya bisa melihat ke belakang Zhang Yi. Sepertinya. Zhang Yi menatap mereka, senyum tak berdaya terpancar di matanya. Kalian perlu terus berkembang sebelum kalian bisa memahami, seperti apa orang yang benar-benar kuat. Brian tertawa lebih keras lagi, menepuk bahu Darziberg. Tuan Api, selamat. Kau telah mengalahkan pencemar mental dengan indeks 45.000 poin, tapi jangan lupa, bahaya sebenarnya sudah tidak ada lagi di level itu. Makhluk-makhluk seperti itu mudah dihancurkan oleh saudara kandungku. Keyes, seperti membunuh semut, masing-masing satu di tangan. Meski ada beberapa yang dilebih-lebihkan dalam kata-kata ini, namun itu tidak berlebihan. Raja Arthur dan yang lainnya tampak tenang, yang membuat Morana dan Darziberg terdiam karena terkejut. Apakah jurang pemisah antara mereka dan Zhang Yi telah melebar hingga sejauh ini tanpa mereka sadari? Para prajurit Fremont terdiam, suasana canggung memenuhi udara di antara mereka, dan mereka tidak berani mengucapkan kata-kata sombong lagi. Baiklah, masalah di bulan sudah selesai. Zhang Yi bertepuk tangan. Waktunya hampir tiba. Yang lain seharusnya sudah tidak muncul lagi. Sesuai kesepakatan sebelumnya, sumber daya akan dialokasikan berdasarkan nilai kontribusi setelah tugas selesai. Kalian semua telah bekerja keras selama 2 hari terakhir ini. Suara Zhang Yi tenang, namun memancarkan aura tegas. Usaha kalian tidak akan sia-sia. Sumber daya sudah disiapkan, dan saya akan mendistribusikannya. Jika kalian punya pendapat, kalian bisa mengemukakannya. Apakah saya akan mendengarkan atau tidak, itu tergantung pada saya. Tatapan mata dan nada bicara Zhang Yi acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Namun tidak seorang pun berani menyuarakan pendapatnya. Semua orang mengangguk setuju, dan Zhang Yi mulai mengeluarkan sumber daya dan mendistribusikannya. Dia berkata kepada semua orang. Meskipun banyak yang belum kembali, saya akan memastikan bahwa setiap bangsa menerima sumber daya yang semestinya sesuai aturan. Bahkan mereka yang gugur dalam pertempuran pun akan mendapatkan bagiannya. Aku akan memberikan kalian 50% dari sumber daya yang kita peroleh dari 2 kekaisaran besar bangsa bulan. Mendengar hal ini, semua orang memandang dengan curiga. Mereka tidak berurusan dengan Zhang Yi untuk pertama kalinya, jadi mereka tidak percaya dia akan memberikan setengah bagiannya kepada semua orang. Akan lebih baik jika kami bisa mendapatkan sumber daya sekitar 20 hingga 30%. Benjamin Morgan bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya, dia terlalu memikirkannya. Zhang Yi hanya berencana memberi mereka sekitar kurang dari 15% sebagai hadiah hiburan bagi para sekutunya. Lagi pula, Zhang Yi memang pantas mendapatkan pujian utama kali ini. Hanya dia yang tahu berapa banyak sumber daya yang sebenarnya tersedia. Dia mengatakan mereka akan mendapat 50% hanyalah janji kosong. Itu untuk membuat teman-temannya merasa lebih baik. Tidak seorang pun berani menolak, mereka hanya bisa menatap Zhang Yi dengan penuh harap, menunggu untuk menerima sumber daya tersebut. Lagi pula, alokasi sumber daya ini terkait dengan kelangsungan hidup mereka di masa depan, dan banyak di antara orang-orang luar biasa ini datang untuk mendapatkan sumber daya tersebut. Pada saat ini, sumber daya tidak hanya menjadi sumber pengisian ulang bagi mereka, tetapi juga simbol pembuktian kemampuan mereka. Untungnya, 2 kekaisaran besar bulan kaya akan sumber daya, dan bahkan jika Zhang Yi hanya memberi mereka sebagian, itu sudah cukup untuk membuat mereka bahagia. Wajah semua orang berseri-seri dengan senyum, dan tidak ada lagi keluhan. Mereka yang punya pemikiran sendiri sebaiknya menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, mereka tidak punya kemampuan seperti Zhang Yi. Sedangkan untuk negara-negara yang seluruh prajuritnya gugur dalam pertempuran, Zhang Yi tetap mengalokasikan sumber daya, dan memerintahkan Yang Xin-Xin untuk mengirimkan orang ke sana sekembalinya mereka ke bumi. Pada titik ini, sumber daya di bulan telah dialokasikan, dan semua orang telah menerima imbalan yang setimpal. Hal terpenting sekarang adalah, bagaimana mengubah sumber daya ini menjadi kekuatan. Perjalanan ke bulan kini telah berakhir sepenuhnya. Atas perintah Zhang Yi, kelompok itu memulai perjalanan pulang. Saat pesawat ruang angkasa mulai melaju, Zhang Yi duduk di sofa empuk dan nyaman di dekat jendela kapal, menatap alam semesta yang gelap di luar dan bumi yang tandus dengan tatapan penuh tekad.
Jalan di depan masih panjang dan berbahaya, tetapi dia siap memimpin mereka menghadapi semua tantangan. Rombongan Columbia kembali ke pesawat ruang angkasa mereka sendiri, yang bersama dengan Dreamer, meninggalkan permukaan bulan. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Zhang Yi, mereka juga tahu bahwa pertempuran yang akan datang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi nasib mereka. Ayo pergi. Perintah Zhang Yi dengan suara rendah. Mesin pesawat ruang angkasa itu meraung sekali lagi, dan pesawat itu terus naik, membawa sekelompok prajurit yang siap menghadapi tantangan masa depan, menuju ke kedalaman ruang antar bintang yang tidak diketahui. Bayangan krisis bulan akhirnya menghilang, tetapi krisis dan misi yang lebih besar menanti mereka. Bab 2442 Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah 3? Sang Dreamer perlahan mendarat di landasan pacu di kota Tianhai. Zhang Yi melangkah keluar dari palka pesawat ruang angkasa, dan pemandangan di hadapannya tetap tidak berubah. Kota Tianhai telah berkembang sangat pesat, dan tidak berlebihan jika disebut sebagai kota metropolitan terbesar di kerajaan Huasu. Melihat kota yang dibangunnya dengan tangannya sendiri, Zhang Yi merasa bangga. Seperti seorang raja yang sedang memeriksa wilayah kekuasaannya. Perjalanan ini tidak hanya memberinya kekuatan dan sumber daya baru, tetapi juga serangkaian misteri dan tantangan yang belum terpecahkan. Hanya dalam beberapa hari, Zhang Yi menyadari bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Setiap kali dia menjadi lebih kuat, dia mengambil lebih banyak tanggung jawab. Namun jika melihat kembali semua kerja kerasnya selama 5 tahun terakhir, dia masih dipenuhi rasa bangga. Sinar matahari mengalir melalui awan di kota Tianhai, udaranya segar, dan seluruh kota tampak damai seperti sebelumnya. Akan tetapi, ketenangan ini tidak dapat menyembunyikan gejolak dalam hati Zhang Yi. Saat dia turun dari pesawat luar angkasa, Deng Shentong sudah ada di sana bersama anak buahnya untuk menyambutnya. Kukira kalian akan pergi selama 1 atau 2 bulan, Zhang Yi. Aku tidak menyangka kalian akan kembali secepat ini. Kata Deng Shentong sambil tersenyum, suaranya sedikit bernada canda dan santai. Zhang Yi tersenyum sedikit dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ya, misinya selesai lebih cepat dari yang diharapkan. Orang-orang dari negara lain juga turun dari pesawat luar angkasa, dan Zhang Yi meminta Deng Shentong untuk mengatur agar mereka mencari tempat beristirahat terlebih dahulu. Begitu mereka kembali ke bumi, mudah bagi mereka untuk kembali kapanpun mereka mau, mereka bisa pergi kapan saja. Zhang Yi saat ini sedang sibuk dengan hal-hal lain, jadi dia tidak akan menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Indra dan yang lainnya tidak tinggal lama. Perjalanan mereka ke bulan telah membuahkan hasil yang luar biasa, dan mereka semua sibuk pulang sesegera mungkin untuk mencernanya. Jadi semua orang mengucapkan selamat tinggal, dan menaiki pesawat yang sama yang mereka gunakan untuk datang. Setelah mengantar orang-orang itu pergi, Zhang Yi dan kelompoknya kembali ke daerah pusat kota Tianhai. Banyak penduduk di sepanjang jalan menundukkan kepala dengan hormat saat melihat Zhang Yi, mengungkapkan rasa hormat mereka yang tulus kepada Dewa Pelindung ini. Rencana yang Xin untuk menciptakan Dewa Pelindung telah dimulai. Dari kota Tianhai hingga seluruh kerajaan Huasu, setiap kota akan secara mencolok mempublikasikan kontribusi masa lalu Zhang Yi setiap hari. Secara halus dan bertahap, citra agung Zhang Yi, terutama citranya saat mengenakan zirah Dewa Iblis Akhir, terpatri di hati setiap orang di kerajaan Huasu. Dengan cara ini, Zhang Yi dapat mencoba melihat, apakah dia dapat menyatukan hati orang-orang dengan kekuatan iman. Sesampainya di pusat kota, Zhang Yi memasuki benteng Tianhai, dan rombongannya kembali ke villa mewah yang sangat besar, hangat, dan nyaman. Suhu di dalamnya selalu dijaga pada suhu nyaman, dengan suhu konstan, oksigen konstan, dan kelembapan seimbang. Zhang Yi menanggalkan baju besinya, sehingga yang dikenakannya hanyalah pakaian tempur hitam ketat, lalu menjatuhkan diri di sofa. Dia menghela napas. Nyaman sekali rasanya. Perjalanan 2 hari ke bulan benar-benar menguras tenagaku. Youker segera datang dan menawarkan bantal pangkuannya yang lembut dan hangat, diikuti dengan pijatan kepala. Yang Xia berdiri di samping, memberi makan hewan-hewan dengan makanan ringan dan buah. Kehidupan yang santai dan nyaman mungkin seperti ini rasanya. Zhang Yi meregangkan badan dan berbaring, lalu berkata kepada semua orang. Ada beberapa hal yang harus kuurus selanjutnya, jadi aku mungkin akan mengasingkan diri sebentar, untuk menyerap apa yang telah kudapatkan kali ini. Dia tidak mungkin menyerap semua sumber daya yang diperolehnya dari bulan sendirian, jadi dia meninggalkan sebagian untuk dibagikan kepada anggota tim lainnya. Jangan hanya berdiam diri saja, tingkatkan kekuatan kalian sesegera mungkin, mengerti? Zhang Yi berbicara santai kepada semua orang. Paman Yu mengangguk. Dimengerti,
Kami pasti tidak akan menahanmu. Fatisu memberanikan diri dan melangkah maju ke arah Zhang Yi, sambil berkata, "Kakak Zhang, ada sesuatu yang ingin kuminta darimu." Zhang Yi mengangkat alisnya. "Ada apa?" "Bicaralah." Fatisu berkata, "Bisakah kau memberiku sepotong asal-usul Epsilon? Sepotong dari orang yang tercemar mentalnya saja sudah cukup. Sekarang, di bawah bimbingan pendeta bulan hitam, mereka telah memahami bahwa asal-usul manusia super yang kuat adalah versi awal dari roh ritual." Zhang Yi segera mengerti tujuan Fatisu. Dia memandang Li Yangyang yang tidak jauh darinya. "Apakah kamu meminta ini untuk pacarmu?" Fatisu gendut terkekeh, menggaruk kepalanya, lalu berkata sambil tersenyum. "Semua orang di tim kita sekarang adalah manusia super setingkat Epsilon. Yangyang selalu ada di sisi kita, tapi dia tidak bisa berkontribusi banyak, dan dia selalu merasa malu akan hal itu." Zhang Yi tersenyum penuh teka-teki dan berkata kepadanya, "Kamu harus membicarakan ini dengan Xin. Saat ini, Li Yangyang adalah asistennya." Zhang Yi tidak terlalu memperhatikan Li Yangyang. Zhang Yi hanya membawanya untuk membuat Fatisu gendut senang, tapi dia tidak sepenuhnya percaya padanya. Dia terlalu malas membuang waktu untuk hal-hal seperti itu. Dia menempatkannya di samping Yang Xin karena, mengingat kecerdasan Yang Xin, tidak ada tipu daya kecilnya yang bisa disembunyikan. Jika Yang Xin menyetujuinya, Zhang Yi tidak akan peduli. Lagi pula, bagi Zhang Yi sekarang, menciptakan seorang inhuman setingkat Epsilon bukan lagi tugas yang sulit. Ini hanya masalah apakah itu perlu atau tidak. Mendengar hal ini, Fatisu langsung menatap Yang Xin dengan tatapan menyanjung. Yang Xin tersenyum lebar, matanya yang sebening obsidian berkilauan dengan cahaya yang tidak biasa. Tentu saja, itu tidak masalah sama sekali. Dia menatap Li Yangyang. "Yangyang, ikutlah denganku nanti." Li Yangyang mengangguk, tetapi jantungnya berdebar kencang. Saat berhadapan dengan Yang Xin, dia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya, seolah tidak ada yang bisa disembunyikan dari matanya. Deng Shentong mengangguk, seolah sudah menduga akan hal ini. "Seraplah ini baik-baik, tapi jangan lupa masih ada beberapa hal yang harus dihadapi. Dunia luar terus berubah. Saat kau pergi, segalanya juga berubah di bumi." Mata Zhang Yi berbinar. "Oh, aku baru pergi beberapa hari. Apakah ada yang menarik di sini?" Deng Shentong menatapnya dan berkata dengan senyum penuh arti. "Laboratorium embrio, tampaknya sudah mulai banyak didirikan di berbagai negara di seluruh dunia. Hukum dunia material menentukan bahwa fragmen eterik diberikan kepada embrio selama bulan ketiga pembentukannya. Energi eter yang paling murni dan tidak terkontaminasi. Seseorang telah menemukan kerentanan ini, dan mulai memproduksi embrio secara massal untuk memperoleh energi eterik." Zhang Yi memperoleh informasi ini dari keluarga Deng. Tanpa diduga, negara-negara di seluruh dunia memulai proyek ini begitu cepat. Menurut Anda, apa yang menyebabkan seseorang membocorkan hasil penelitian mereka? Zhang Yi memakan makanan ringan dan bertanya dengan santai. Deng Shentong menggelengkan kepalanya. Informasi antar negara di seluruh dunia pada dasarnya terputus saat ini. Kontrol internet di berbagai negara begitu ketat hingga keterlaluan. Dan dalam waktu sesingkat itu, ide-ide serupa telah muncul di seluruh dunia. Hanya ada satu penjelasan, itu adalah kombinasi alam bawah sadar. Mendengar hal ini, Profesor Leonardo da Vinci, yang sedang minum kopi di sana, dengan acuh tak acuh berkomentar. "Itu tidak lebih dari efek 100 monyet."